Halo, selamat siang buat adik-adik pramuka semuanya. Adik-adik Praja Muda Karana yang kreatif dan inovatif. Kembali lagi bertemu dengan kakak-kakak pembina pramuka. Ada kakak Tumpal Manurung, ada kak Lydia Nenggolan, dan kak Morina Sinaga. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai atribut dan gebiar pramuka. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai semapur. Apa itu semapur? Semapur adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, batang, tangan kosong, atau dengan sarung tangan. Informasi yang didapat dibaca melalui posisi bendera atau tangan. Namun kini yang umumnya digunakan adalah bendera, yaitu dinamakan dengan bendera semapur. Kemudian, semapur kalau di dalam pramuka sama wajibnya seperti sandi Morse. Karena memang semapur dan Morse itu adalah kakak adik, hampir sama pentingnya. Nah, boleh dilihat dari contoh yang telah kakak tampilkan di tayangan. Nah, sebelumnya, mengapa dikatakan sama dengan sandi Morse? Kamu tahu, mungkin kamu akan mempelajari di materi-materi berikutnya bahwa sandi Morse itu adalah suatu cara untuk menyampaikan berita ya menggunakan senter atau fluid. Nah, untuk menemukan atau menunjukkan tanda titik, kita bisa meniup-liup dengan durasi. Nah, durasi yang pendek, sedangkan untuk garis, kita bisa meniup fluid dengan agak panjang. Begitu dia sandi Morse dengan menggunakan senter atau fluid. Namun, bedanya dengan semapur ini boleh menunjukkan arah atau berita, menyampaikan berita dengan bendera yang kita pegang. Boleh kamu lihat, di situ ada gambar ya, di tayangan ada gambar telah kakak tampilkan. Nah, sebelum mempelajari mengenai semapur lebih dalam lagi, kita akan membahas sedikit ya mengenai siapa pencipta dari semapur ini. Nah, kamu boleh lihat gambar di tayang. Nah, di situ kakak katakan siapa pencipta semapur. Nah, pencipta semapur itu adalah Claude Seth, yaitu pada tanggal 25 Desember tahun 1763 sampai dengan 23 Januari tahun 1805. Dia adalah seorang penemu Prancis yang pada tahun 1792 menunjukkan praktis sistem semapur yang akhirnya membentang seluruh Prancis. Ini adalah sistem telekomunikasi praktis pertama pada zaman industri yang membuat Seth menjadi sang maestro atau terkenal dengan maestro telekomunikasi pertama dengan internet mekanis. Kemudian, ya, sebelum mendalami semapur, ada baiknya kita mengetahui apa itu telegraf optik. Nah, zaman dahulu sulit sekali bagi semua pasukan atau sebuah pasukan memberi kabar kepada pemimpin atau negaranya. Sebuah berita biasanya dikirim melalui pasukan berkuda, tentu saja membutuhkan waktu yang lama. Nah, kalau dibayangkan sekarang, mungkin kamu boleh menyampaikan berita dari telekomunikasi melalui chat atau SMS ya. Nah, kemudian ditemukanlah telegraf optik. Pada tahun 1971, telegraf optik ditemukan dan disempurnakan oleh Claude Seth yang berkebangsaan Prancis. Ini dia tadi ya. Jadi, penemuan telegraf ini merupakan sebuah revolusi. Di dalam beberapa dekade ke depan, jaringan antara benua dibuat di Eropa dan di Amerika. Yang pertama dibuat menghubungkan Paris dan Lille pada zaman revolusi Prancis. Hubungan ini sejauh 230 km dan memiliki 15 semapur. Pesan yang pertama yang disampaikan adalah kabar kemenangan militer atas Australia. Nah, jaringan telegraf optik terdiri dari sederetan menara, masing-masing diletakkan berjarak 5-20 km satu sama lainnya. Pada setiap menara ini terdapat semapur kayu dan 2 teleskop di atasnya. Teleskop ditemukan pada tahun 1600. Nah, semapur memiliki 2 lengan pemberi sinyal yang masing-masing bisa diposisikan pada 7 posisi. Kayu dasarnya juga bisa diputar di 4 posisi. Jadi, memungkinkan 196 posisi yang berbeda. Setiap posisi ini mewakili kode untuk huruf, angka, kata, atau bagian dari sebuah kalimat.
Setiap menara mempunyai telegraf yang melihat melalui teleskop menara yang di sebelahnya. Jika semapur dari menara itu menunjukkan satu posisi, telegrafer menyalin simbol tersebut di menaranya sendiri. Kemudian dia menggunakan teleskop untuk melihat apakah telegrafer di menara yang ia kirim pesan tadi menyalin simbol itu dengan benar. Dengan cara ini, pesan disampaikan simbol demi simbol dari satu menara ke menara yang lain. Semapur dikontrol dengan dua pegangan. Seorang telegrafer bisa mempunyai kecepatan 1-2 simbol per menit. Nah, pada kala waktu kehidupan cloud safe, di sini para orang-orang Eropa menyampaikan pesan dari menara satu ke menara lain itu menggunakan semapur yang ditemukan oleh cloud safe. Nah, begitu juga yang telah kakak sampaikan tadi. Pada peperangan militer di Australia, ya, seorang ini militer menyampaikan pesan itu dengan menggunakan kuda. Nah, kalau dibayangkan dengan menggunakan kuda, ini menunjukkan kalau penyampaian berita atau info itu memakan waktu yang cukup lama dibandingkan semapur. Nah, semenjak ditemukan oleh cloud safe, maka Eropa semakin menggunakan semapur untuk menyampaikan info atau berita-berita terbaru ya dari satu kota ke kota yang lain atau dari menara yang satu ke menara yang lain. Jadi bisa dikatakan penemu semapur ini adalah cloud safe. Kemudian pada abad ke-19, semapur digunakan untuk keperluan komunikasi kelautan dan sinyal kereta api yang diterapkan pertama kali oleh Charles Sutton Gregory, yaitu pada rel yang menghubungkan London dengan Croydon. Kita tidak menyangka ya adik-adik, ternyata ya, kalau kita menggunakan semapur itu dengan petunjuk bendera, ternyata semapur itu juga digunakan pada saat memperlihatkan sinyal rel kereta api. Boleh kamu lihat di gambar yang telah kakak tayangkan. Selain itu, semapur juga digunakan untuk isyarat saat perang sipil di Amerika Serikat. Biasanya orang yang menggunakannya itu berada di tempat atau di sebuah tempat yang tinggi. Sekarang kita masuk ke dalam penggunaan semapur modern. Saat ini, semapur berbentuk bendera persegi yang terdiri dari dua warna. Sebenarnya, pewarnaan pada bendera semapur ini tergantung tempat dan kondisi saat akan mengirimkan sinyal atau pesan, ataupun berita. Misalnya, jika dikirimkan dari laut, maka warna yang digunakan adalah merah dan kuning. Sedangkan jika di darat, warnanya adalah biru dan putih. Di Indonesia sendiri, terutama dalam kegiatan kepramukaan, lebih sering kita jumpai warna merah dan kuning. Meskipun terdapat perbedaan, sebenarnya warna dari bendera semapur tidak begitu penting, hanya sebagai pertanda atau pembeda agar pesan yang disampaikan lebih mudah tertangkap oleh mata. Nah, penggunaan semapur dalam pramuka. Dalam kepramukaan, semapur digunakan sebagai suatu keahlian wajib yang harus dimiliki sebagai anggota pramuka. Maka tak heran jika sejak pramuka tingkat siaga sudah diajarkan pemakaian bendera satu ini. Nah, ini sekarang kita mempelajari mengenai ini. Meskipun demikian, nyatanya hanya segelintir orang yang bisa dengan lancar memainkan teknik semapur ini. Namun, kalau kita sudah bergabung di dalam pramuka, kita harus mengetahui mengenai semapur ini. Nah, bisa kamu lihat di bendera yang sudah kakak tampilkan sebelumnya. Di situ kita ada bendera berwarna merah dan kuning. Dia berbentuk segitiga atau persegi. Ya, 45 cm untuk warna merah dan 45 cm ke samping untuk warna kuning. Nah, sekarang kita akan membahas mengapa dikatakan semapur berwarna merah dan kuning.
adik-adik, dikatakan bendera kita atau bendera Semakmur kita ini berwarna merah dan kuning, ini memperlihatkan agar pesan atau berita lebih mudah tersampaikan kepada orang lain, seperti yang kakak katakan sebelumnya. Bayangkan nih, jika kakak berada di hutan, kemudian menggunakan bendera Semakmur berwarna hijau tua dan hijau muda, apakah akan lebih mudah terlihat oleh mata? Tentu saja tidak, kan? Iya, karena dia menyerupai warna pohon atau dedaunan yang ada di Nah, sekarang kita masuk ke dalam tata cara pemakaian atau penggunaan standing order. Pengiriman pesan hanya menggunakan gerakan lengan atas untuk mengirim pesan, sedangkan siku dan pergelangan tangan harus tetap lurus. Posisi kaki harus tegak namun tetap fleksibel untuk melakukan gerakan dan tidak boleh kaku. Intinya, pengirim pesan harus tetap rileks dalam mengirimkan pesan. Untuk penerimaan pesan agak sedikit berbeda dalam membaca pesan dari pengirim, karena posisi bendera untuk penerima pesan adalah kebalikan dari pengirim pesan. Salah satu cara yang mudah untuk menghafal kode isyarat Semakmur adalah dengan metode jarum jam. Namun ada tata cara mengirim pesan dengan bendera Semakmur yang sudah baku, yaitu antara lain, ini dia. Yang pertama, jika penerima pesan telah siap untuk menerima, maka mengirim huruf K. Yang kedua, jika penerima belum siap mengirim, gunakan huruf Q atau Q. Jika penerima telah siap mengirim pesan, nah, ini boleh mengirimkan huruf-huruf isi pesan satu persatu. Selanjutnya, untuk memisahkan setiap kata posisi bendera dipegang. Untuk memisahkan setiap kata posisi, bendera dipegang bersilang di bawah. Yang selanjutnya, namun jika terjadi kesalahan dalam mengirim berita, kirim huruf E sebanyak 8 kali, atau cukup mengirim tanda salah atau anulir posisi 3 sampai dengan 7. Lalu ulangi kata-kata yang salah. Selanjutnya, setiap perkataan telah diterima dengan baik. Penerima pesan mengirimkan huruf C sesuai dengan gambar yang telah kakak sayangkan tadi, adik-adik. Nah, selanjutnya, jika pengirim berita mengirim huruf I, N, dan I dirangkai, artinya penerima meminta kata terakhir diulang. Ulangi kembali mengirim kata terakhir sebelum diteruskan ke kata-kata berikutnya. Nah, selanjutnya, untuk menyatakan berita telah selesai dikirim, dinyatakan dengan huruf A sampai dengan S. Nah, yang terakhir, tunggu sampai penerima mengirim huruf R, yang berarti berita telah diterima dengan baik. Nah, selanjutnya beberapa sandi lainnya yang bisa digunakan dalam Semakmur, yaitu U sampai E berita siap dimulai, M sampai K geser ke kanan, M sampai L geser ke kiri, seperti yang sudah kakak sampaikan tadi. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut, ya, nanti selanjutnya kakak akan tampilkan tayangan. Sebelumnya, kita akan membahas mengenai sandi angka. Nah, diawali dengan memberi tanda angka atau mode numerik dengan cara bendera disilang membentuk huruf X di atas kepala atau posisi bendera 4 sampai 5. Nah, kirim angka ketentuan. Huruf A untuk angka 1, huruf B untuk angka 2, huruf C untuk angka 3, huruf D untuk angka 4, huruf E untuk angka 5, huruf F untuk angka 6, huruf G untuk angka 7, huruf H untuk angka 8, huruf I untuk angka 9, dan huruf K untuk angka 0. Untuk mengakhiri pengiriman, angka kirim yaitu kamu boleh menunjukkan huruf J, model alfabetik. Nah, ini dia gambarnya penggunaan angka. A, B, C, D. Kalau tadi dia ini ya tidak berwarna ya benderanya ya. Bisa yang kakak sebelumnya. Ini kamu sudah boleh lihat di situ ada benderanya. Boleh kamu tiru, ya boleh kamu praktekkan di rumah. Selanjutnya kamu boleh lihat tayangan mengenai kegunaan atau penggunaan Semakmur.
Jombe